Mengapa hanya dengan menekan tombol, motor bisa nyala sendiri? Nah, itu namanya electric starting system. Sistem ini menggunakan sebuah motor listrik untuk memutar engkol mesin. Cara kerjanya cukup simpel. Saat kita tekan tombol starter, listrik dari baterai mengalir ke motor starter. Sehingga motor starter berputar dan engkol mesin juga ikut berputar. Saat engkol mesin berputar, pembakaran pada mesin terjadi akibatnya mesin bisa menyala. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa motor starter itu bisa berputar ketika ada aliran listrik? Apa yang terjadi di dalam motor starter ketika kita tekan tombol starter? Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Supaya lebih mudah, kita bagi dalam 3 segmen. Pertama kita bahas teori motor starter. Kedua teori solenoid starter, dan yang ketiga jalur kelistrikannya. Yang pertama kita bahas tentang motor starternya. Seperti yang saya bilang, electric starter ini memanfaatkan energi listrik sebagai penggerak motor starter. Motor starter adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis. Prinsip kerjanya menggunakan gaya elektromagnetik. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang teori motor listrik. Intinya, motor listrik DC bekerja ketika ada aliran listrik pada stator dan rotor. Aliran listrik tersebut menyebabkan stator dan rotor mengeluarkan kemagnetan. Hasilnya, rotor dapat berputar. Anda bisa cek video berikut untuk mempelajari motor listrik lebih detail. Berikutnya, kita bahas tentang solenoid starter. Apa itu solenoid starter? Bisa dikatakan, solenoid starter adalah kopling elektrik yang mampu menghubungkan dan memutuskan putaran poros motor starter ke engkol mesin. Saat kita tekan tombol starter, solenoid starter langsung mengaitkan gigi flywheel pada mesin dengan poros motor starter. Ketika mesin sudah nyala, solenoid akan memutuskan perkaitan tersebut sehingga motor starter tidak terpengaruh oleh putaran mesin. Cara kerjanya, lagi-lagi menggunakan gaya elektromagnetik. Komponen utamanya adalah kumparan spiral atau biasa kita sebut solenoid. Saat kumparan tersebut kita aliri listrik, maka kumparan tersebut bisa seperti magnet yang mampu menarik besi. Lalu kita letakkan inti besi di tepi solenoid. Maka, saat kita alirkan listrik ke solenoid, inti besi akan tertarik masuk ke solenoid. Kalau ujung inti besi kita kaitkan dengan tuas, maka tuas itu bisa mendorong roda gigi. Gerakan inilah yang menyebabkan gigi starter bisa keluar masuk. Untuk memaksimalkan dorongan inti besi, terdapat 2 buah solenoid yang kita namakan hold-in coil dan pull-in coil. Perbedaannya, hold-in coil akan aktif selama motor starter hidup. Sementara pull-in coil hanya aktif sejenak saat awal starter dihidupkan. Ini bertujuan untuk mempercepat dorongan inti besi, sehingga roda gigi starter bisa terhubung dengan cepat. Setelah inti besi tertarik, pull-in coil berhenti dan hanya menyisakan hold-in coil untuk menahan inti besi. Selain itu, inti besi juga memiliki mekanisme kontak. Ketika inti besi tertarik oleh solenoid, kontak ini akan menghubungkan arus dari baterai ke motor starter. Jadi, sakelar motor starter bukan terletak pada kunci kontak, melainkan ada di dalam solenoid starter. Sementara kunci kontak adalah sakelar untuk mengaktifkan solenoid starter. Sehingga, begitu solenoid aktif, seketika motor starter juga aktif. Namun saat solenoid selesai bekerja, motor starter juga ikut mati karena kontak ini ikut terpisah. Di bagian terakhir kita akan membahas jalur kelistrikan motor starter. Secara sederhana, skema kelistrikan motor starter itu seperti ini. Bisa Anda lihat, arus dari baterai dicabangkan ke mekanisme sakelar dan satunya langsung ke terminal 30 pada solenoid starter. Pada mekanisme sakelar, terdapat relay dan kunci kontak. Relay berfungsi sebagai rute alternatif agar arus besar dari baterai langsung mengalir ke solenoid tanpa mampir ke kunci kontak. Cara kerjanya mirip seperti solenoid. Saat kunci kontak dinyalakan, arus dari baterai mengalir ke kumparan mini di dalam relay. Akibatnya muncul kemagnetan dan plat tertarik. Plat itu akan menghubungkan kontak dari terminal 30 ke terminal 87 relay. Akibatnya, arus dari baterai bisa langsung masuk ke solenoid. Saat terminal 50 solenoid menerima arus listrik, hold-in coil dan pull-in coil menyala sehingga inti besi tertarik. Akibatnya,
Gigi starter terdorong keluar dan arus dari terminal 30 baterai terhubung ke terminal C, yang langsung tersambung ke motor starter. Arus listrik dari terminal C, kemudian dicabangkan ke sikat dan ke field coil. Akibatnya, baik field coil dan rotor muncul kemagnetan, dan itu menyebabkan rotor berputar. Begitulah proses yang terjadi pada sistem motor starter. Subscribe channel kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.